billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, buat kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya nih ya. Hari ini bagus banget tema kita ini sedang membahas tema yang sedang viral, yang lagi terjadi di masyarakat, yang lagi ramai diperbincangkan oleh orang-orang. Tapi sebelumnya ya, kita lihat dulu nih ada berita-berita viral juga yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Yang pertama nih, ada berita viral, guru di Flores celupkan tangan muridnya ke air panas. Coba kita lihat dulu nih ya, bagaimana beritanya nih, ini dia nih. Sekolah itu biasa ya, mungkin Ustadz Maulana ya, kita mendapatkan reward or punishment gitu. Maksudnya kalau kita memang berlaku baik, mendapatkan satu pujian atau hadiah. Pada saat kita melakukan hal yang buruk itu dihukum. Tapi menurut saya hukuman yang seperti ini sebenarnya bagaimana menurut Ustadz Maulana? Sebenarnya kalau menghukum itu hukuman yang satu, yang mendidik. Kan mendidik kan? Jadi hukumannya harus mendidik. Kalau sekarang saya tekankan kepada guru-guru dimanapun berada, didiklah anak satu, suruh baca di perpustakaan. Hukumannya baca buku di perpustakaan atau baca Quran di masjid. Nah, itu lebih mendidik. Ataupun kalau membersihkan kan sudah ada cleaning service. Betul, iya. Jadi kita ganti dengan itu. Dan mohon maaf tanpa menggurui, kalaupun menghukum silakan menghukum, tapi yang masuk akal. Maksudnya masuk akal, tidak menyebabkan hukuman itu nauzubillah menyakiti. Nabi memukul, perintah memukul boleh, tapi memukul di tempat haram, memukul kepala. Nih haram. Haram memukul depan. Yang boleh dipukul bagian belakang. Itu pun daerah yang paling aman, yang paling empuk. Nih. Dan kalaupun memukul tidak boleh ke atas, tapi harus menjepit. Artinya bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk memberikan peringatan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Jadi nggak boleh nyakitin tuh, nggak boleh. Lebih baik tadi hukumannya mendidik. Oke, kita masuk ke berita viral yang berikutnya. Ada wali murid aniaya guru hingga buta. Ini ditayangannya. Ini kayak apa yang ditanam itu yang dituai ya Bib. Ini bagaimana kalau Habib dari sendiri ngelihat komentar atau mungkin komentari video tadi Bib? Di sini ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang sebagai seorang guru. Guru zaman dahulu berbeda dengan guru zaman sekarang. Kalau guru zaman dulu biasanya kalau kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, dicubit atau dikasih punishment, dihukum pakai rotan atau pukulan, itu masih hal yang lumrah. Udahlah ngaji aja sana, belajar aja sana, karena sudah menyerahkan orang tua terhadap gurunya. Guru zaman sekarang berbeda. Karena apa? Karena zaman sekarang tuh lebih kritisi. Dan juga zamannya udah zaman beda, bukan zaman dahulu lagi. Ada pihak yang berwajib yang melaporkan. Jadi kan dia melaporkan ke pihak berwajib. Wah ini anak saya di seperti ini kan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika seorang murid bersalah terhadap gurunya, harusnya sami'na wa ta'na. Tapi guru nggak boleh kasar, tadi sampaikan oleh Ustadz Maulana. Harus lebih halus, lebih baik lagi, lebih budi pekerti yang baik. Dan juga sebagai seorang orang tua, ketika anaknya diperlakukan yang tidak baik, jangan ngambil action yang berlebihan, memukul, gebugin dan lain sebagainya. Jangan. Kita laporkan kepada kepala sekolahnya, wali kelasnya dan lain sebagainya, dimusyawarahkan yang baik sehingga menjadi sebuah komunikasi yang baik. Nggak main pukul aja. Itu kan, waduh, bengep itu. Nauzubillah min sampai kebuta itu matanya. Oleh karena itu ada dua hal seperti ini. Adab antara murid terhadap guru, guru terhadap murid, dan orang tua yang menyerahkan kepada gurunya mempercayai agar apa? Anaknya dididik dengan didikan yang baik. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Bib. Jamaah. Nah ini buat semua ya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik harus nonton hari ini. Karena memang ini sedang keseharian lagi terjadi, lagi ramai diperbincangkan. Berita viral masyarakat yang lagi hangat-hangatnya lagi di masyarakat ini juga ya. Kita akan melihat lagi sebuah video lagi. Gara-gara tak menyapa. Apa akibatnya? Ini dia nih, coba kita lihat. Anak Ketua DPRD Ambon Eli Toisuta bernama Abdi Toisuta diduga menganiaya seorang remaja berinisial RRS.
Video yang sempat viral di media sosial ini dikonfirmasi Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai kepada cnnindonesia.com. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam itu berawal saat RRS yang berboncengan motor dengan temannya hendak menuju rumah saudaranya di Talake. Namun, saat masuk gapura, motor yang ditumpanginya menyenggol Abdi Toisuta. Karena tak menegur, Abdi lalu mengejar dan memukul korban di bagian belakang kepala hingga pingsan. Nauzubillah summa nauzubillah, sedih banget kita ngelihat berita-berita yang terjadi saat ini ya. Anak-anak milenial ini kenapa kok banyak banget mereka yang sekarang ini nggak bisa menahan emosinya gitu ya, di rumah yang lagi menyaksikan ini ya. Justru lebih mudah kepancing emosi yang akhirnya melibatkan fisik. Nauzubillah min dzalik. Hari ini kita bahas temanya bagus banget. Temanya adalah tahan emosi kamu ya nak. Sabar ya nak ya, jangan marah-marah mulu ya nak. Ini Masya Allah luar biasa. Memang yang namanya sifat anak ini berbeda-beda. Ada anak yang penurut, ada anak yang membangkang. Tapi zaman sekarang ini kita lihat banyak anak yang emosian. Sebetulnya apa sih? Mungkin kisah yang tertulis dalam Al-Quran tentang zaman Rasulullah SAW atau nabi-nabi terdahulu yang sulit dikendalikan emosinya. Coba kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam, mohon izin. Baik, guru-guruku dan seluruh jamaah yang ada di studio, begitu pula jamaah yang ada di rumah, silahkan kita buka Al-Qur'annya surah Fussilat ayat 34 sampai dengan ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Al-Quran surah Fussilat ayat 34 sampai dengan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah pernah sama antara kebaikan dan kejahatan itu. Hadapilah kejahatan itu dengan cara yang jauh lebih baik, sehingga orang-orang yang tadinya adawah bermusuhan denganmu, tiba-tiba dia menjadi kawan yang akrab. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar dan juga orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 34 sampai dengan 36. Jamaah. Kalau ditanyakan apakah sifat pemarah itu memang sudah turunan atau ada orang yang lahir daripada sifat buruk itu, begitu pula sebaliknya, sifat sabar itu apakah memang sudah turunan atau ada orang yang sudah terlahir dengan sifat sabar itu? Memang kalau disebut dengan karakter, ada memang yang Allah ciptakan seperti itu. Tapi bahasa Al-Qur'annya adalah menahan amarah. Kalau kita diminta menahan amarah, berarti secara otomatis amarah itu sudah ada.
tugas kita bukan menghilangkan amarah, tapi tugas kita adalah menahan amarah. Kalau menahan amarah berarti amarahnya sudah ada. Level amarah orang-orang itu berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Kalau ditanyakan di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW mungkin ada seorang yang sangat lembut seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi berbeda karakternya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi mereka berdua sama-sama orang yang mampu menahan dirinya daripada amarah, walaupun karakternya berbeda-beda. Seorang anak pun ketika mungkin dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang spesial bagi karakternya, bukan berarti anak ini tidak baik. Justru bisa jadi ladang pahala, mendulang pahala, karena dia sangat berat untuk menahan amarahnya. Karena dari kecil sudah seperti itu, semakin dia menahan semakin besar pahalanya, karena dia berbeda dengan anak yang lainnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasih. Sama-sama, Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ya, mendidik anak ini memang gampang-gampang susah ya Bu ya. Ini Masya Allah, orang tuanya baik belum tentu anaknya baik. Kadang-kadang orang tuanya buruk belum tentu juga anaknya buruk. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi yang namanya orang tua atau sama anak ini adalah cerminan dari orang tua. Kadang-kadang namanya orang tua tuh suka emosian, ngedidik anak, suka marah-marah, suka kenceng ngomongnya. Nah kalau misalnya anaknya tiba-tiba jadi emosian, nah ini apakah ini keturunan? Atau memang karena hanya meniru orang tuanya? Coba kita tanya guru kita Habib Usman, mohon izin. Fadhol. Mas Fadil sekolah Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, encang-encingnya ababe, dan juga perawan-perawan, dan ibu-ibu yang ada di sini, semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, ya Rabb, penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau ditanya apakah anak mempunyai sifat seperti itu karena keturunan, ma min maulidi illa yuladu al fitrah. Sungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Yang menentukan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama apapun, atau sifat apapun, tergantung daripada orang tuanya. Orang tua sejatinya merupakan daripada cerminan terhadap anak-anak mereka. Kalau orang tuanya ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, binatang keluar semua, kira-kira anak ikut gak? Ikut. Orang tua ngomong kasar, anak ikut kasar. Orang tua ngomong baik, anak ngikut baik. Orang tuanya marah-marah, anak suka emosional marah-marah. Orang tua itu cerminan daripada anaknya, dan anak akan melihat daripada apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak bisa mengontrol emosionalnya, ketika di jalan bawa mobil ngebut-ngebutan, ya kan, anak besok dia ikut ngebut-ngebutan. Orang tua yang biasa marahin pelayan restoran, nanti besok anaknya akan marah-marahin pelayan restoran tersebut. Orang tua yang bisa memarahin mbaknya, atau biasa marah atau emosional, salah sedikit, anaknya akan mencerminkan, mencontohkan daripada perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa mengerti dan memahami bagaimana mendidik anaknya dengan didikan yang baik, sehingga anak tersebut menjadi anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Mencontohkan kemampuan menahan emosionalnya. Itu pun sangat sulit dilakukan oleh orang tua yang tidak terbiasa dia bisa menahan emosionalnya. Jadi wajib bagi orang tua bisa menahan emosionalnya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Agar apa? Agar mencerminkan keluarga yang sakinah, di dalamnya penuh dengan ketenangan. Ketenangan yang dilakukan oleh orang tuanya akan menciptakan ketenangan bagi anak-anaknya. Orang tua yang sabar akan melahirkan anak yang sabar. Orang tua yang emosional akan melahirkan anak yang emosional. Orang tua yang baik, budi pekerti dan akhlaknya akan melahirkan daripada anak yang budi pekerti akhlaknya. Orang tua yang kalau misalkan seandainya berkata, maaf ya nak, sabar ya nak, ya kan, terima kasih ya ketika dikasih sesuatu, Masya Allah, Alhamdulillah, besok anaknya akan mencerminkan seperti itu. Maaf ya, terima kasih, Masya Allah. Jadi memang ada kaitannya juga ya sebenarnya kalau bicara masalah orang tua dengan anak ini. Jadi orang tua yang membentuk karakter anak. Betul. Gitu ya.
Masya Orang tua lah Allah. yang menjadikan anak tersebut bagaimana bentuknya dan keadaannya. Masya Allah. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Jamaah. Yeah. Bu, tahu nggak anak tantrum kayak gimana? Yang di rumah tahu anak tantrum kayak gimana? Tahu Bu? Tantrum tahu nggak Bu? Jangan suruh saya contohin. Coba. Saya curiga. Tantrum kayak gimana? Tantrum. Tuh lagi tantrum tuh Bu. Suka begitu. Ada yang guling-guling kalau nggak dikasih sesuatu yang dia mau. Mungkin gini, Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Saya ingat tantrumnya anak saya Iya, dulu. Anwar tantrum juga. Jadi setiap anak punya ketantrumannya sendiri Bener. beda-beda. Tapi ada nggak doanya nih Ustaz Syam buat anak yang kalau lagi tantrum nih? Ada dong, makanya ibu-ibu semua angkat tangan Bu, ayo. Angkat tangan Bu, ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nanti Bu doain nanti. Muhammad